Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai array. Oke, baiklah, langsung saja kita lihat dulu dari definisi atau pengertian array itu sendiri. Nah, apa sih array itu? Array atau larik ya, ini dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Artinya kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Misalkan dianalogikan seperti ini ya. Mari kita bayangkan bahwa array ini merupakan sebuah hotel yang memiliki beberapa kamar. Nah, kemudian setiap kamar dikenal dengan indeks atau urutan angkanya. Nah, intinya adalah kita akan menyiapkan kamar dalam hotel dengan nomor indeks mulai dari 0 sampai sekian. Untuk penggunaannya sendiri, pengunjung dibagi berdasarkan nomor kamar hotelnya. Nah, jika kita lihat lagi masalah di atas, kita tidak lagi membutuhkan banyak variabel untuk menyimpan data yang sama. Namun, kita hanya membutuhkan satu variabel saja. Oke. Selain itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang array ini. Yang pertama, nomor indeks pada array dimulai dari angka 0. Berikutnya, array ini hanya mampu menyimpan data dengan tipe yang sama. Dan yang terakhir, artinya semua isi array ini memiliki tipe data yang sama. Sudah paham kan? Oke, kita lihat contohnya saja. Misalkan terdapat array A yang memiliki 10 buah elemen nilai yang bertipe integer. Maka bisa dituliskan seperti yang terlihat di tabel yang ada di layar. Di situ ada 3 baris. Pada baris pertama terdapat nilai A1 sampai dengan A10. Nah, ini disebut dengan nilai elemen array. Kemudian pada baris kedua terdapat angka 1 sampai 10. Nah, yang ini disebut dengan indeks array. Selanjutnya pada baris ketiga terdapat angka 10 sampai 100. Nah, kalau yang ini disebut dengan elemen array. Oke, setiap elemen array di atas itu menyimpan nilai bertipe integer dan akan menempati alamat memori yang berbeda. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan array tersebut memiliki ukuran 40 byte yang berasal dari 10 dikali 4. Nah, nilai 10 ini menunjukkan banyaknya elemen array, sedangkan nilai 4 merupakan ukuran dari tipe data integer dalam 32 bit. Oke, berikutnya deklarasi array. Nah, sama seperti variabel yang lain, array juga dideklarasikan di dalam bagian deklarasi variabel. Dan pendeklarasian array ini menggunakan kata kunci array dan tipe data yang akan disimpan di dalamnya. Harus juga disertai dengan batas-batas indeksnya yang diapit oleh tanda bracket atau kurung siku. Nah, seperti ini pendeklarasiannya. Nama array, kemudian array bracketnya, indeks awal,
sampai dengan indeks akhirnya berapa, kemudian of tipe data. Contohnya misalkan saja apabila kita ingin mendeklarasikan array dengan nama A yang berisi 10 buah elemen bertipe integer, maka bisa dituliskan deklarasinya seperti yang ada di layar, yaitu array A, array 1, elemen 1 sampai 10 of integer. Oke, dalam bahasa Pascal juga terdapat dua buah fungsi yang dapat digunakan untuk mengambil indeks terendah dan tertinggi dari sebuah array, yaitu fungsi low dan high. Adapun parameter dari kedua fungsi tersebut adalah nama array yang akan dicari indeksnya. Contohnya seperti yang ada di layar. Oke, berikutnya bagaimana mengakses elemen array. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisikan nilai ke dalam elemen-elemen array yang bersangkutan. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Nama array, kemudian indeks, sama dengan nilai. Nah, biar lebih paham, kita lihat contoh berikut. Nah, di situ kode tersebut di atas ini akan melakukan pengisian 100 elemen array dengan nilai 1 sampai 100. Nah, sehingga kode tersebut akan lebih sederhana apabila dituliskan dengan menggunakan struktur pengulangan seperti ini. Nah, di situ terlihat lebih simpel ya dibanding dengan yang pertama. Oke, berikutnya alasan mengapa kita harus menggunakan array. Oke, lihat dulu di layar berikut ini. Nah, yang pertama adalah memasukkan data seperti biasanya ya. Jadi berapapun datanya itu di input sesuai jumlah datanya saja. Jadi kalau 100 bisa dibayangkan seperti apa banyaknya. Nah, kemudian yang kedua ini data itu dimasukkan dalam bentuk array. Jadi di sini terlihat ya bedanya. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa data yang ditulis menggunakan array ini lebih fleksibilitas programnya. Misalkan saja juga kita bisa menggunakannya ketika ingin membuat daftar nama mahasiswa. Itu akan lebih memudahkan lagi pekerjaan kita karena lebih efektif dalam pembuatan programnya. Selanjutnya array 2 dimensi. Nah, apa itu array 2 dimensi? Array 2 dimensi ini adalah kumpulan atau sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama, yang mana elemennya ini bisa diakses dengan dua buah indeks, yaitu baris dan kolom. Ini adalah formatnya, bisa dilihat tampil dalam sebuah algoritma, yaitu ada nama variabel, kemudian array, indeks barisnya, kemudian indeks kolomnya, dan of tipe data. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh program dari
array satu dimensi dan dua dimensi berikut ini. Selamat menyaksikan.
teman-teman setelah menyaksikan contoh programnya. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai dengan teman-teman menyaksikan contoh programnya itu bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan dari teman-teman. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah bersedia menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.